Anggi Wahyuda tidak pernah menyangka, di usianya yang masih muda, ia harus kehilangan satu kakinya akibat kecelakaan yang dialaminya pada 2015 lalu. Kondisinya ini sempat membuatnya depresi. Namun ia berhasil bangkit dan menorehkan berbagai capaian, salah satunya mendaki gunung-gunung tertinggi di Indonesia. Disable is able. Itulah kalimat yang Anggi pegang selama ia berjuang menaklukkan gunung. Gunung Sinabung, Kerinci, hingga Rinjani berhasil ia taklukkan. Ini merupakan hal yang tidak mudah. Semangat dan doa dari ibunya juga terus menyertai selama ia menghadapi masa-masa sulit. Untuk memberikan semangat dan inspirasi bagi orang sekitar, pemuda asal Binjai, Sumatera Utara ini sering membagikan kisahnya di media sosial. Selain dikenal sebagai pendaki gunung disabilitas, Anggi Wahyuda juga aktif sebagai konten kreator dan pernah mengikuti kontes stand up komedi. Anggi juga pernah berpartisipasi dalam gelaran Asian Para Games 2018. Mendaki gunung bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan stamina dan mental yang spesial. Kita tergabung dengan sosok inspiratif satu ini, yakni Anggi Wahyuda, pendaki disabilitas yang berhasil menaklukkan gunung-gunung tinggi di Indonesia, mulai dari Gunung Sinabung, Kerinci, bahkan Gunung Rinjani. Wah, luar biasa ini ya. Kita langsung sapa, selamat pagi Mas Anggi. Halo. Selamat bergabung dengan kami di CNN Indonesia Today. Halo, selamat pagi Mbak. Ya, Selamat apa pagi, kabar Mas Anggi? Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Anggi, sehat ya? Sehat. Luar biasa. Kita Alhamdulillah. pengen dengar Alhamdulillah, ceritanya sehat. nih Mas Anggi. Gimana ceritanya awalnya bisa mendaki gunung-gunung di Indonesia? Apa sih yang menjadi pendorong seorang Anggi Wahyuda untuk memulai langkahnya menaklukkan gunung-gunung tinggi di Indonesia? Banyak hal sih Kak yang mendorong, salah satunya itu pengen buktikan ke orang-orang bahwasannya nggak semua disabilitas itu rendah dan nggak semua disabilitas itu lemah. Terkhususnya juga untuk orang-orang kayak anak-anak muda yang banyak nih kayak yang mentalnya itu banyak yang depresi, banyak yang Oke, nggak percaya diri. Tapi saya pengen buktikan bahwasannya batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya tapi pada kemauannya. Wow, jadi memang ada penyemangat sendiri dari diri sendiri ya untuk membuktikan bahwa kita tuh harus bisa gitu ya Mas Ini Anggi pengen ya? buktiin dan berhasil buktikan Iya, gitu benar, Mas Mas. Angginya ya. Exactly. Nah, Mas Anggi, kalau berbicara tentang pendakian gunung yang Mas Anggi lakukan, hingga saat ini sudah berapa gunung Mas yang berhasil didaki oleh Mas Anggi sendiri, dan adakah cerita yang paling berkesan atau pengalaman yang paling menantang Paling ketika menantangnya apa gitu mendaki ya? gunung? Karena saya jujur belum pernah daki gunung. Mas Anggi sudah pernah daki gunung, luar biasa. Sampai berapa nih gunung yang sudah didaki? Kalau gunung tuh masih bisa dihitung ya Mas, mungkin nggak lebih dari 10, tapi karena di Sumatera Utara itu lebih banyak bukitnya, kaldera seperti kayak di Dana Kaldera Toba itu sekitar 10 lebih itu ada bukitnya Mas, di Sumatera Utara itu banyak. Jadi Oke. kalau gunung tuh paling bisa dihitung lah Mas, tapi kalau gunung paling berkesan itu ada di Gunung Kerinci dan Rinjani Mas. Wah, Wah, apa tuh Mas yang Itu paling berkesan? Ada momen ada cerita apakah, apanya cerita di apa baliknya gitu? nih? kalau paling berkesan itu di Gunung Kerinci Mas, itu waduh itu keren banget Mas, karena itu adalah gunung tertinggi kedua di Indonesia ya, Mhm. Mhm. Kerinci, dan di situ benar-benar merasa kayak pembuktian diri, bukan pembuktian diri tapi pengen buktikan ke orang-orang ternyata, dan itu berhasil. Bahwasannya nggak semua disabilitas itu rendah, nggak semua disabilitas itu lemah, dan nggak semua jadi pengen buktikan ke orang-orang bahwasannya kayak kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Ya benar. Jadi kita itu bisa menjadi kuat kalau kita berpikir kita itu kuat. Jadi selama ini Anggi yang sering dianggap orang lemah, dianggap orang rendah, tapi dengan naik Gunung Kerinci itu bisa sampai top di puncak itu, dan itu bisa buktikan ke orang-orang, dan benar semua itu bisa. Mhm. Dan itu yang paling berkesan sih Mbak, bisa mengubah stigma orang yang dulunya menganggap disabilitas itu lemah, kali ini bisa membuktikan bahwa saya disabilitas itu juga kuat. Luar Ya. biasa, dan dapat bonusnya pemandangan juga kali ya Mas Pemandangan, Anggi di view-nya sana ya. pasti. Pasti indah Wah, banget. keren man. Itu bisa lihat samudra awan, bisa lihat Wow. Luar piramid, biasa. benar-benar keren. Iya. Nah, tadi kan udah ngelis tuh gunungnya, ada Kerinci, ada Rinjani, ada bukit-bukit juga. Kita pengen tahu nih Mas Anggi, persiapannya gimana sih kalau misalnya sebelum naik gunung itu? Apa yang paling penting? Siapin fisik atau siapin mental? Nah, cara persiapannya gimana Mas?
Kalau persiapannya itu bener tuh ada persiapan mental dan fisik. Nah, kalau fisik itu saya tuh kalau saya tuh lihat dulu gunungannya itu seperti apa. Kalau treknya itu lebih dari 3 jam sampai 4 jam, nah itu saya selama sebulan itu pasti 2 hari sekali tuh wajib renang, Kak, untuk melatih Oke. fisik dan pernapasan. Mhm. Dan kalau untuk mental, nah itu mental tuh bisa dibentuk dari latihan fisik tadi. Dan pastinya untuk melatih mental yang kuat itu kita harus observasi jalannya, treknya, dan obstacle-obstacle yang ada di sana gitu. Jadi kita harus lihat tuh treknya tuh keadaannya seperti apa. Nah kalau hujan itu seperti apa, kalau Mhm. panas itu seperti apa, dan summitnya itu seperti apa, dinginnya seberapa. Jadi kita udah bisa mempersiapkan segalanya. Hmm. Baik, jadi harus riset dulu Lia ya, Mas Termasuk Anggi ya? alat bantunya Iya gitu ya Mas benar. Anggi. Gimana tuh Mhm. cara mempersiapkan alat Iya. bantu? Karena ada kan Mas Anggi punya Mhm. disabilitas di bagian kaki begitu ya. Gimana tuh caranya persiapannya? Kalau alat bantu itu saya lebih ke ini sih Kak, lebih ke karena udah terbiasa pakai tongkat jadi nggak Oke. ada alat Mmm. bantu lainnya. Paling, Mhm. kalau untuk alat bantu tuh lebih ke, kuping aja sih Kak, karena kan saya, memiliki badan kurus jadi Iya. mudah mudah ini aja, mudah dingin, Oh, mungkin itu aja kedinginan. sih. Mhm, Oh, mhm. Iya baik. mudah dingin, karena saya pernah sampai ini kejadian paling apa tuh di Rinjani tuh sampai -2. Mhm. Oh, berarti harus persiapan Jadi itu jaket-jaket sih. tebal juga. Iya benar Iya. sekali. Iya, jaket tebal. Kalau Mas Anggi, dari gunung-gunung yang sudah didaki, gunung yang paling, terberat yang membutuhkan effort lebih dari Mas Anggi, gunung apa nih, Mas? Itu ada di Gunung Rinjani, Mmm. tapi itu jalur turunnya tuh dari Torean. Nah, itu di Torean itu ada trek sepanjang 500 meter, itu treknya cuman jalannya itu 1/2 meter, kiri tebing dan kanan itu jurang. Oh, Dan jurangnya itu dalam banget sekitar mungkin lebih dari 100 meter jurangnya. mmm, Jadi itu sih paling sulit dan ya tapi berkesan karena Torean itu julukannya adalah, eee, apa ya, pokoknya tempat paling keren lah yang ada di Indonesia karena, eee eee, Kerinci itu juga salah satu view terbaik di Asia kan. Oke. Tapi kan kita ngelihat ini keberhasilan, keberhasilan, mhm. keberhasilan gitu kan, bikin bangga diri sendiri, bangga juga orang di sekitar. Tapi pernah nggak sih ada momen di mana, Anggi ini ngerasa kayak, "Aduh udah berhenti aja deh, Iya, kayaknya nggak kuat capek deh, gitu ya? kayaknya capek deh," gitu. Ada nggak momen-momen kayak gitu? Gimana cara mengatasinya? Iya, sempat kepikiran seperti itu tapi, gini Mbak, saya juga pengen kan hidup dari hobi ini. Jadi saya sebenarnya sekarang itu bikin konten tuh sebenarnya membuat, platform saya itu besar dulu Mbak. Jadi nanti ketika udah besar saya pengennya itu bikin usaha yang berkaitan dengan alat-alat gunung gini, dengan brand Mmm, saya. Jadi ya Mmm. saya nggak bisa capek dulu, saya memang harus capek dulu supaya nanti lebih tenang lagi gitu. Oke, jadi nggak apa-apa oke. capek-capek sekarang, supaya nanti tinggal memetik hasilnya Iya, gitu ya? jadi sebuah perjalanan Iya panjang itu bener. dimulai dari yang kecil dulu ya, Mas Anggi ya? Iya bener Iya. Mas. Ya, A Journey of Thousand Mile, dimulai dari yang kecil kan? Begin of Begin single of single step. step. Ya, selain mendaki nih Mas Anggi kan juga dikenal sebagai content creator, juga sebagai stand up comedy atau komika. Ini kira-kira yang Iya. paling susah itu sebenarnya yang mana nih Mas? Sebagai stand up comedy, menghibur orang, ataukah naik gunung nih? Kira-kira yang mana Mas Anggi? Paling susah itu di sebagai konten kreatornya sih, Mas, karena, karena tujuan saya itu sebenarnya bukan lebih ke fee atau ke uangnya, tapi tetap butuh uangnya kan, karena untuk, Oke. biaya perjalanan gitu kan. Tapi ya tadi, tujuannya itu adalah pengen ngerubah stigma masyarakat bahwasanya disabilitas itu juga kuat. Nah, alasannya kami jarang maju, jarang berhasil itu ya karena kami tuh nggak dapat kesempatan. Nah, itu sebenarnya stigma itu sih yang pengen saya ubah dan tujuannya itu lebih ke situ. Jadi yang paling berat itu di situ sebagai konten kreator tadi karena pengen mengubah pemikiran masyarakat. Tapi kalau mungkin kalau kayak stand up comedy, kayak naik gunung mungkin itu memang tantangan yang udah ditakdirkan aja sih. Tapi kan kalau kalau konten kreator ini ya lebih ke pemikiran masyarakat sih, Kak. Oke, Mmm, tadi ada sedikit kata-katanya yang bilang sering tidak diterima begitu ya. mhm Apa mhm. yang Mas Anggi rasakan sebagai seorang disabilitas begitu ya, yang ternyata bisa membuktikan kalau bisa bersaing begitu. Apa yang kurang terkait fasilitas untuk berkembang, terutama untuk anak muda yang disabilitas, Mas Anggi?
Iya. Sebenarnya kalau banyak kurang itu banyak sekali kurangnya, bukan mengkritik pemerintah ya, tapi emang menurut saya memang banyak kurang sih fasilitas-fasilitas disabilitas. Ya kita bisa lihat seperti fasilitas umum dan, seperti kamar mandi umum aja itu masih banyak loh yang WC-nya itu masih jongkok, belum duduk. Tapi ya tadi, ya kembali lagi memang nggak semuanya kan, bisa dikerjakan dan prioritaskan, gitu. Ya pengennya sih disabilitas itu lebih diperhatikan aja sih, Kak, gitu. Oke. Oke, Supaya pendapat sih. bisa survive bersama begitu ya. Yes. Baik, terima kasih Mas Anggi untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today, sangat menginspirasi. Tentunya ini bisa menjadi Iya. cercah gambaran kepada masyarakat dan juga generasi muda untuk tetap semangat menjalani hidup. Iya, tentunya sukses selalu Mas Sukses Anggi. Selamat selalu. pagi. Siap, Kak.